Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana. Saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 201063111883. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah birokrasi pemerintahan yang diampu oleh Ibu Dewi Nur Azizah. Nah, dalam video ini kita akan membahas sedikit tentang paradigma dan perkembangan birokrasi pemerintahan. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, seperti yang kita tahu, paradigma yaitu suatu cara pandang seseorang individu itu terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya, yang mana hal tersebut tentu akan mempengaruhi dari cara berpikir, bersikap, serta cara bertingkah laku. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa paradigma ini merupakan seperangkat keyakinan, asumsi, ide, teori, konsep, serta praktik yang diterapkan di dalam memandang realitas sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin ilmu. Nah, ada juga para ahli yang berpendapat tentang paradigma. Seperti menurut Robert Friedrich, beliau mengatakan paradigma itu sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangan dan membentuk citra subjektif seseorang terhadap realita, sehingga dapat menentukan cara menangani realita tersebut. Dan menurut para ahli yang lainnya ada Egon Geguba, beliau berpendapat bahwa paradigma adalah sekumpulan dari keyakinan dasar yang membimbing manusia dalam kehidupannya. Sedangkan dari Ritzer mengatakan bahwa paradigma adalah semua pandangan mendasar para ilmuwan mengenai hal-hal menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh cabang ilmu pengetahuan tertentu. Selain dari mereka bertiga, ada juga pendapat dari Robert Cohen. Nah, pendapat dari Robert Cohen ini mengutarakan bahwa paradigma itu merupakan salah satu acuan atau dasar pikiran yang sifatnya filosofis dalam pelaksanaannya suatu motif atau tujuan. Sedangkan dari Thomas Kuhn, paradigma ini segala sesuatu landasan berpikir, konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model para ilmuwan dalam melakukan studinya. Nah, jadi bisa dikatakan paradigma itu adalah sudut pandang atau opini seorang ilmuwan atau beberapa ilmuwan yang berada dalam satu lingkungan yang sedang melakukan penelitian. Nah, selain yang tadi telah dijelaskan, ada juga beberapa jenis-jenis paradigma. Di sini kita akan membahas tentang 5 jenis paradigma berdasarkan ontologi, epistemologi, teori, metodologi, dan metode yang dipakai. Nah, yang pertama itu ada positivis. Positivis adalah ontologi itu ada realitas tunggal. Sedangkan menurut epistemologi ini itu jadi realitas tersebut itu bisa diukur secara valid dan reliable. Nah, biasanya teori yang mendukung atau teori yang ada dalamnya itu ada teori positivisme dan postpositivisme. Dan metode yang digunakan biasanya itu eksperimental dan survei, bisa berupa tentang grafik ataupun Google Form yang menunjukkan data kuantitatif. Nah, yang kedua itu ada konstruktivis. Konstruktivis itu secara ontologi artinya itu tidak ada realitas yang tunggal. Dan secara epistemologi, realitas harus diinterpretasikan untuk mengungkapkan makna dari suatu peristiwa atau aktivitas. Dan secara teori itu ada teori interpretivisme, fenomenologi, hermeneutika, interasionisme, simbolik, dan feminisme. Sedangkan metode yang digunakan itu etnografi, ground, analisis wawancara, dan sebagainya. Biasanya ini berupa data deskriptif atau kualitatif bacaan. Yang ketiga itu ada pragmatis. Nah, pragmatis itu secara realistis itu dia itu konstan atau dinegosiasikan atau didebatkan dan diinterpretasikan. Nah, biasanya ini metodenya itu mampu memecahkan masalah-masalah penelitian.
secara teori. Nah, teorinya yang dianut itu pragmatis, jadi gabungan antara teori kualitatif dan teori kuantitatif. Dan yang keempat ada subjektif. Subjektif itu realitas apa yang dipersepsikan sebagai kenyataan, jadi subjektif perseorangan. Nah, di sini pengetahuan ini soal interpretasi, dan teori yang didukung itu ada teori postmodernisme, strukturalisme, poststrukturalisme. Dan metodologi yang digunakan itu ada analisis wawancara, ada arkeologi, bisa juga genealogi, bisa juga dekonstruktivisme. Nah, dan terakhir itu ada kritis. Kritis itu realitas yang entitas yang dikonstruksikan secara total. Secara epistemologi, realitas dan pengetahuan selalu berada di bawah relasi kuasa yang beroperasi dalam masyarakat. Nah, teori-teori mendukung itu ada marxisme, feminisme, dan queer teori. Biasanya metode yang digunakan ini ada analisis wacana, kritik ideologi, dan etnografi kritis. Nah, biasanya ini gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Selain dari kelima ini, ada juga beberapa paradigma. Ada paradigma politik, biasa namanya paradigma politik. Umumnya ini membahas dan bertindak di bidang politik. Yang kedua, ada paradigma ekonomi, pandangan yang mendasar masyarakat mengenai ekonomi, serta hal-hal yang berhubungan dengan apa yang mengarahkan masyarakat dalam berpikir serta bertindak. Selanjutnya, ada juga paradigma sosial dan budaya. Paradigma sosial dan budaya ini merupakan suatu pandangan dasar yang sifatnya itu filosofis, di mana mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan juga bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya ada paradigma hukum. Paradigma hukum itu nggak jauh beda sama paradigma sosial budaya, yaitu sudut pandang masyarakat terhadap suatu hukum yang berlaku, sehingga masyarakat akan diarahkan dalam berpikir serta bertindak sesuai hukum. Nah, ada juga nih contoh-contoh dari paradigma yang tadi disebutkan. Nah, contoh paradigma itu yang pertama ada paradigma rekonstruksi teori, yaitu teori atau metode yang sudah ada digunakan kembali dalam penelitian, tetapi metode lama itu juga harus relevan supaya berkesinambungan yang jelas. Misalnya kita melakukan sebuah penelitian saat ini dan membahas tentang suatu hal. Nah, paradigma yang kita gunakan itu harus relevan dan sudah ada sebelumnya. Yang kedua itu ada paradigma piramida. Paradigma piramida ini umumnya biasanya metode bertahap. Semacam hal piramida itu ada piramida terbalik, ganda, sampai berlapis. Nah, yang selanjutnya ada paradigma kualitatif. Paradigma kualitatif itu biasanya menemukan gambaran teori sosial itu dengan melalui hitungan, jadi berupa grafik atau angka. Dan ada paradigma siklus empiris. Paradigma ini juga metode atau konsep yang dapat menjelaskan fenomena ilmiah yang mana wujudnya itu sebuah siklus. Nah, setelah kita membahas banyak tentang paradigma, kita akan melanjutkan poin pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan birokrasi. Sebetulnya dari tahun 1977 itu merupakan awal krisis ekonomi yang melanda di Indonesia. Maka dapat dikatakan pada saat itu Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat tegar menghadapi perubahan-perubahan yang global. Berbagai tekanan yang datang dari dalam maupun luar negeri menghasilkan perubahan ke arah yang lebih buruk dalam kinerja ekonomi, struktur sosial, masyarakat, struktur politik bangsa. Nah, pemerintah juga selalu mengalami kesulitan nih dalam melakukan upaya mengentaskan bangsa ini bangkit dari keterpurukan ekonomi, sosial, dan politik. Krisis demi krisis akhirnya menghancurkan modal sosial bangsa. Di sisi lain juga terdapat penurunan kemampuan kinerja birokrasi yang konteks negara berkembang akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bangsa secara menyeluruh. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan birokrasi Indonesia dalam suasana yang tidak menentu ini? Birokrasi dalam pengertian di sini itu organisasi yang besar dengan staf yang bekerja penuh waktu yang memiliki sistem penilaian standar.
dan hasil kinerja juga tidak dinilai secara langsung pada pasar eksternal. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Dari undang-undang itu tidak menghasilkan output yang menguntungkan bagi masyarakat luas. Bahkan terkesan masyarakat semakin sulit memperoleh hak pelayanan publik. Dunia usaha pun makin terpuruk dengan adanya globalisasi ini. Nah, agar Indonesia tidak semakin jatuh, maka birokrasi Indonesia perlu melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup di dalamnya penguatan masyarakat sipil atau civil society, supremasi hukum yang kuat, strategi pembangunan ekonomi, dan pembangunan politik yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini. Nah, ada beberapa dalam birokrasi masa ke masa itu ada beberapa tahapan. Ada model negara dan pasca kolonial, birokrasi pas pada masa kemerdekaan, birokrasi pada masa orde lama, dan yang terakhir adalah birokrasi pada masa orde baru. Nah, dalam birokrasi sendiri tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, karena pada dasarnya birokrasi itu tidak berada di ruang hampa, dia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja ataupun perkembangan birokrasi. Nah, yang paling umum itu biasanya ada 4 faktor yang mempengaruhi birokrasi itu. Ada faktor budaya, faktor individu, faktor organisasi, dan faktor politik. Nah, kalau faktor budaya itu seperti apa sih? Nah, faktor budaya itu biasanya budaya dan perilaku koruptif yang sudah terlembaga. Jadi uang administrasi atau uang pelicin itu sangat tidak boleh lah, itu sudah tidak harus tidak menjadi budaya kita gitu. Yang kedua, budaya sungkan dan tidak enak dari sisi masyarakat. Ketiga, ada masyarakat harus menanggung biaya ganda karena zero sum game. Dan juga internalisasi budaya dalam mekanisme informal yang profesional. Jadi ada faktor individu biasanya dari dalam diri sendiri atau dorongan niat dari birokrat itu sendiri. Nah, biasanya bersifat unik dan tergantung pada mentalitas dan moralitas. Perilaku individu juga terkait dengan kesempatan dimiliki seseorang yang memiliki jabatan dan otoritas. Semakin tinggi seseorang memiliki jabatan, maka peluang untuk melakukan tindak kejahatan akan semakin tinggi. Dan biasanya untuk melakukan sebuah kecurangan itu biasanya dilandaskan oleh adanya kesempatan. Yang ketiga itu ada faktor organisasi yang meliputi struktur, proses, leadership, pegawaian, dan lain sebagainya. Ada juga birokrasi ditentukan oleh pemimpin yang kredibel. Jadi jika pemimpinnya kredibel, itu pasti akan menciptakan anggota yang kredibel pula. Dan yang terakhir ada faktor politik. Biasanya ini orang-orang kuat atau bisa kita sebut ketidaksetaraan sistem birokrasi dengan sistem politik dan sistem hukum. Birokrasi menjadi automaten bagi partai politik. Dan yang terakhir, kooptasi pengangkatan jabatan birokrasi oleh partai politik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.